Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kembali lagi bersama Daviano Channel. Kali ini saya akan merangkum sebuah kisah dari film yang berjudul Wolin yang dirilis pertama kali di Polandia pada tahun 2016. Wolin menceritakan tentang perjalanan seorang gadis belia yang hidup di tengah-tengah pemberontakan dan kekejian warga Ukraina yang membabat habis warga desanya, tak terkecuali keluarganya, suami dan juga kerabat-kerabatnya, bahkan nyawanya sendiri menjadi salah satu penentu di akhir film ini. Baiklah teman-teman, seperti apa kisahnya? Langsung saja, inilah dia, Wolin. Pada tahun 1939, tepatnya sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis belia bernama Zosia Glowacka, yaitu gadis keturunan dari Polandia. Saat itu Zosia dan keluarganya tengah menggelar pernikahan kakaknya bernama Helena Glowacka dengan calon suaminya bernama Vasil Huko, yaitu seorang pemuda berkebangsaan Ukraina. Pernikahan yang berlangsung di lokasi sebuah desa bernama Volinia. Mereka mengadakan pesta yang cukup meriah dan terlihat sangat berbahagia. Namun di balik kemeriahan pesta yang sedang berlangsung, terpampang jelas ketidakcocokan para undangan dari dua negara yang berbeda, di mana warga Polandia dan Ukraina berkumpul secara berkelompok, saling memisahkan diri, bahkan mirisnya mereka saling membicarakan dan saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Di malam harinya, di tengah pesta yang masih berlangsung, Zosia yang tentunya sangat berbahagia melihat sang kakak telah melepas masa lajangnya, semakin terlihat lebih berbahagia lagi ketika ia melihat seorang pria bernama Petro. Petro, seorang pemuda yang berasal dari Ukraina, berhasil membuat Sofia jatuh cinta pada pandangan pertama di malam hari perjumpaan mereka itu. Sementara itu di dalam rumah, ayahnya Zosia terlibat obrolan dengan rekan sebayanya bernama Maciej Skiba. Maciej, yang merupakan seorang saudagar kaya raya Polandia, sekaligus menjabat sebagai kepala desa di Volinia. Ia meminta izin ingin melamar Zosia dengan memberikan tawaran beberapa hektar tanah dan juga beberapa ekor hewan ternak sebagai mahar atau seserahan. Di tengah obrolan, tiba-tiba Zosia masuk ke dalam rumah bersama Petro, di mana awalnya Zosia ingin mengabarkan pada ibunya tentang rencana mereka berdua untuk segera menikah. Namun sebelum niat itu tersampaikan, sang ayah tiba-tiba menghampiri mereka, kemudian memotong pembicaraan istri dan anak bungsunya itu. Sang ayah mengatakan kalau Zosia akan segera dijodohkan dengan Tuan Maciej. Setelah mendengar kabar perjodohan itu, Zosia seakan tak mampu berkata sepatah kata pun. Ia terdiam dan terhenyak hanya bisa menerima kenyataan sesuai pilihan ayahnya itu. Perasaan Zosia hancur mendengarnya. Ia pun segera berlari melewati Petro yang saat itu sedang menunggunya sembari terlihat bingung di depan pintu. Keesokan harinya, Zosia yang masih terlihat menangis, menolak dan enggan menemui pelepasan Helena yang akan merantau bersama suaminya. Namun, sang ibu memaksanya untuk segera keluar, bahkan ia tidak peduli dengan perasaan Zosia yang saat itu sedang terpukul karena dijodohkan dengan Tuan Maciej. Dan inilah awal perjalanan Zosia menuju kelamnya hidup yang harus ia jalani. Beberapa tahun kemudian kita akan dibawa pada rutinitas Maciej suami Zosia yang saat itu sedang melakukan wajib militer di Angkatan Darat Polandia untuk berperang melawan Jerman dalam kampanye September 1939. Serangan udara yang dilakukan tentara Jerman berhasil melumpuhkan mereka hingga banyak memakan korban berjatuhan, hingga dengan terpaksa mereka mundur dari medan pertempuran untuk kembali ke markas semula. Mereka membawa jasad para prajurit yang telah gugur di medan pertempuran dan menguburkan mereka di dalam satu lubang. Kemudian sang komandan menyuruh seluruh prajuritnya untuk segera pulang ke rumah mereka masing-masing, di mana kekalahan Polandia itu akan semakin banyak makan korban jika mereka memaksakan diri untuk terus berperang. Namun prinsip sebagai seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin perang tidak layak pulang sebelum misi itu berhasil. Akhirnya demi sebuah kehormatan, sang komandan pun menembak kepalanya sendiri. Dalam perjalanan pulang ke Polandia, para prajurit singgah di suatu tempat untuk beristirahat. Saat itu, Maciej memilih untuk tidur sendirian di balik sebuah batu besar, sembari melihat-lihat foto kenangan pernikahannya dengan Zosia sang istri. Namun di saat mereka sedang tertidur di malam hari, tiba-tiba sekelompok warga Ukraina menyerang mereka dengan diperlakukan dengan sangat keji sebelum ditembak mati. Sebagian dari anggota tubuh mereka dikuliti lalu dihabisi. Beruntungnya, keberadaan Maciej tidak diketahui oleh mereka, hingga ia pun selamat bersembunyi dan melarikan diri.
Sementara itu di Polandia, Zofia yang tengah berada di sebuah peternakan bersama kedua anaknya Maciek dari pernikahan pertamanya, melihat kedatangan Maciek yang telah berhasil lolos dari kejaran tentara Ukraina. Namun kepulangan sang suami saat itu tidak membuat Zofia terlihat senang ataupun bahagia. Bahkan ia nampak acuh tak acuh dan mengabaikan suaminya itu. Hingga satu hari Zofia mengabarkan kehamilannya pada Maciek. Namun di sisi lain kehamilan Zofia itu ternyata adalah hasil hubungannya yang ia lakukan secara diam-diam dengan tambatan hatinya di masa lalu, yaitu Petro. Hari demi hari sejak otoritas Uni Soviet menduduki desa, kehidupan perlahan mulai memburuk, di mana Maciek mendapatkan panggilan dari dewan untuk menghadap ke kantor. Hingga ketika ia tiba di sana, ternyata ia diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa, lalu digantikan oleh seorang pria Ukraina bernama Stephen Zuma. Stephen Zuma berhasil mengambil kesempatan atas kekuasaan Uni Soviet. Kini jabatan yang dimiliki Stephen sebagai kepala desa Volhynia ia jadikan bentuk penindasan terhadap seluruh orang Polandia, di mana aturan yang ia berlakukan sangat menyengsarakan kelangsungan hidup warga desa. Hingga di satu malam, Zofia sedang bertengkar dengan suaminya. Pertengkaran itu datang ketika Maciek mendapatkan informasi bahwa anak yang tengah dikandung oleh Zofia adalah hasil hubungan gelapnya dengan Petro. Di tengah pertengkaran, tiba-tiba tentara Soviet datang dan langsung membawa mereka semua untuk dideportasi ke Siberia dan Kazakhstan. Sialnya mereka di sana nantinya akan dijadikan buruh kerja paksa. Dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, semua warga Polandia dimasukkan ke dalam gerbong kereta. Saat itu Petro berusaha menyelamatkan Zofia. Ia menjalankan rencananya dengan mencuri minuman vodka di dalam mobil tentara Soviet. Beberapa menit kemudian Petro pun mendatangi salah seorang penjaga. Ia bernegosiasi dengan si penjaga dengan memberikan 1 kerat vodka dengan imbalan Zofia dibebaskan. Usaha Petro ternyata berhasil, hingga Zofia dan kedua anaknya Maciek dikeluarkan. Sesampainya di rumah Petro, Zofia tiba-tiba mengalami kontraksi, di mana itu sebagai pertanda bahwa saat itu juga Zofia akan segera melahirkan. Tidak lama kemudian, komandan Soviet datang menanyakan perihal minuman yang telah Petro curi. Di tengah interogasi, tiba-tiba di dalam rumah Zofia berteriak kesakitan bertaruh nyawa untuk melahirkan bayinya. Di tengah kebingungan, Petro tengah mencoba berusaha untuk melindungi agar keberadaan Zofia tidak diketahui oleh sang komandan Soviet. Namun sang komandan yang curiga, pada akhirnya tanpa Petro sadari, tiba-tiba timah panas mendarat bebas tepat di kepalanya. Dan Petro pun tewas seketika. Beberapa tahun kemudian, tepat di tahun 1941, Angkatan Darat Jerman menaklukkan Volhynia selama operasi Barbarossa. Seperti biasa, Stephen dan warga lainnya mengadakan penyambutan atas kedatangan tentara Jerman. Namun kedatangan Jerman itu melahirkan sebuah mimpi buruk bagi kaum Yahudi. Mereka mulai diburu dan dibantai, hingga suasana tiba-tiba mencekam ketika acara penyambutan diakhiri dengan digantungnya seorang wanita. Melihat kekejian itu membuat Zofia tak kuasa menahan iba. Hingga pada malam harinya, Zofia mencoba memberanikan diri dengan nekat menyembunyikan 3 orang warga Yahudi di dalam sebuah kandang sapi. Mereka terdiri dari suami istri dan 1 anak laki-laki bernama Moses, yang merupakan teman dari anak tiri Zofia. Pagi harinya ketika Zofia sedang bekerja di dalam sebuah lumbung padi, tiba-tiba seorang polisi Ukraina masuk ke dalam, lalu berusaha untuk memperkosa Zofia. Moses yang sedang bersembunyi di atas tumpukan jerami, berusaha menolong Zofia dan melempari polisi itu dengan sebuah ember. Kemudian mereka kabur ke ladang jagung milik orang Ukraina, di mana di sana mereka memohon-mohon untuk diberikan tempat persembunyian dengan menjanjikan imbalan. Pria Ukraina itu pun akhirnya berhasil terbujuk. Ia lalu menyembunyikan mereka bertiga di dalam rumahnya. Namun sayangnya, selang beberapa hari kemudian, istri dari pasangan Yahudi itu meninggal karena mengalami sakit paru-paru kronis yang sudah lama ia derita. Pria Ukraina meminta untuk segera menunjukkan tempat harta yang telah dijanjikan oleh pria Yahudi itu. Namun setibanya di sana, ternyata orang Yahudi itu tak menepati janjinya. Hal itu tentu saja membuat pria Ukraina begitu marah karena tak mendapatkan apa-apa sesuai yang dijanjikan. Di sisi lain, Moses yang masih bersembunyi di sana dibebaskan oleh anak dari pria Ukraina dengan menyuruhnya untuk segera pergi melarikan diri. Sementara itu Maciek, suami Zofia, berhasil melarikan diri dari deportasi. Ia pun kembali hadir dalam kehidupan Zofia, antara senang atau tidak dengan kembalinya sang suami. Namun di balik itu semua, ternyata kehadiran Maciek sangat berguna bagi warga Polandia, karena dia berhasil membawa berita tentang pemberontakan Ukraina yang semakin membabi buta. Di malam harinya, Maciek memilih untuk tidur di kandang ayam, karena akhir-akhir ini
Para pencuri kerap berkeliaran di area sekitar rumahnya. Sampai akhirnya pencuri yang ia tunggu-tunggu pun tiba. Hingga siang harinya, Masik berencana pergi ke kota untuk mencari anjing penjaga dan sekalian membeli keperluan lain. Saat itu, Zosia sempat melarangnya, karena keadaan di luar sana dianggap masih belum aman untuk melakukan aktivitas apapun. Namun, tetap saja Masik bersikeras untuk memantapkan niatnya pergi saat itu juga. Di keesokan harinya, terdengar seseorang menggedor-gedor pintu rumah Zosia. Hal itu membuat Zosia terbangun dari tidurnya, hingga pun segera turun dari tempat tidur dan keluar untuk mengeceknya. Saat membuka pintu, ia melihat suami istri warga Ukraina membawa sebuah ember dengan ekspresi wajah tak menyenangkan, menatap tajam ke arah Zosia. Penasaran dengan isi ember itu, Zosia pun perlahan-lahan mencoba mendekat. Namun betapa kagetnya Zosia ketika ia melihat isi ember itu, ternyata adalah tubuh Masik yang sudah hancur menyisakan daging terpotong-potong. Di mana itu mereka lakukan sebagai aksi balas dendam karena Masik telah memotong tangan si pencuri yang tak lain adalah saudara dari suami istri itu sendiri. Zosia pun yang tidak tahan melihat kondisi suaminya itu membuatnya pingsan hingga jatuh ke tanah. Waktu pun terus berjalan tanpa terasa. Tentara Jerman semakin brutal menghabisi para kaum Yahudi yang ikut dibantu oleh para tentara Ukraina. Saat itu, Moses anak suami istri Yahudi yang sempat disembunyikan Zosia kini menjadi korban kebengisan selanjutnya dari para tentara Nazi dengan ditembak mati. Sementara para wanita Yahudi ditelanjangi, kemudian seperti biasa mereka pun dihabisi. Di pagi hari selanjutnya, Zosia pergi ke gudang. Di dalam sana, ia pun tiba-tiba kaget ketika melihat seorang pria terkapar dengan luka tembak di sekujur tubuhnya, di mana diketahui pria itu bernama Skiba, yaitu salah seorang pejuang warga Polandia yang telah diserang oleh para pemberontak Ukraina. Ia pun dirawat hingga dipastikan dia segera kembali pulih. Diam-diam keberadaan Skiba di sana membuat Zosia terlihat senang dengan kehadirannya. Sampai akhirnya Skiba pun memutuskan untuk tinggal di rumah Zosia. Seiring berjalannya waktu, situasi semakin terlihat tak kondusif, di mana pemberontak Ukraina tengah merencanakan genosida terhadap orang Polandia. Untungnya informasi itu bocor dan kini telah diketahui oleh para warga Polandia. Skiba pun yang juga mendapatkan informasi itu, lalu mengajak Zosia beserta anak-anaknya yang lain untuk segera bersembunyi di dalam gudang. Siang harinya terlihat sekelompok warga Polandia yang desanya bersebelahan dengan desa Zosia. Salah seorang kerabatnya bernama Bronka yang membawa serta anak laki-lakinya. Di mana saat itu Bronka bercerita tentang apa yang sudah terjadi di desanya. Ia bersama warga yang lain dengan terpaksa meninggalkan desa karena warga Ukraina mulai menyerang dan membunuh warga desanya. Bahkan Bronka harus kehilangan kedua putri kecilnya yang telah dibakar hidup-hidup oleh orang Ukraina. Mungkin saja tidak menutup kemungkinan kalau desa Zosia akan segera menjadi sasaran amukan mereka. Beberapa saat kemudian, Skiba didatangi sekelompok warga Polandia. Mereka mengajak Skiba untuk memandu mereka menuju ke sebuah desa bernama Kastis, yang dimana desa itu adalah desa kelahiran Skiba sendiri. Di sana nantinya mereka akan melakukan pertemuan dengan ketua pemberontak Ukraina untuk melakukan negosiasi perdamaian demi menghentikan pembantaian terhadap orang Polandia. Mendengar hal itu, Zosia pun sangat ketakutan dan tentu saja sangat khawatir pada Skiba yang kini berada di situasi hidup ataupun mati. Sementara ia pun harus menghadapi ancaman sendirian bersama beberapa warga Polandia yang masih tersisa dari serangan warga Ukraina yang dipastikan akan segera datang ke desanya. Berangkatlah Skiba dengan beberapa kelompok lain menuju ke desa Kastis. Setibanya di sana, salah seorang tentara Polandia memutuskan untuk menemui ketua Ukraina dengan hanya memilih beberapa orang dari mereka sebagai perwakilan. Dan untungnya, Skiba disuruh untuk segera pulang bersama kelompok lain. Hingga akhirnya bertemulah mereka dengan ketua pemberontak Ukraina. Tentara Polandia menghimbau untuk tidak ada pertikaian dalam pertemuan. Ia menyampaikan atas perwakilan pemerintahan Polandia Inggris untuk segera menghentikan serangan terhadap orang Polandia. Sialnya kelompok Ukraina telah dibutakan dengan kekuasaan. Pada akhirnya, pertemuan itu berujung dengan pertumpahan darah. Cara mereka melenyapkan nyawa tentara Polandia pun terlihat sangat keji dan sangat sadis, di mana kedua tangan dan kaki diikat pada kuda, lalu ditarik secara berlawanan hingga tubuh terbelah menjadi dua. Setelah melakukan itu, mereka lalu mengejar kelompok Polandia yang lain termasuk Skiba yang waktu itu sedang dalam perjalanan pulang. Saat penyerangan, Skiba berusaha bersembunyi di balik rimbunnya padang ilalang hingga beruntung ia bisa selamat lalu masuk ke dalam sebuah gereja Polandia, di mana saat itu sedang berlangsung ibadah khotbah seorang pastor yang menyerukan untuk tetap dalam damai dan tidak membalas kekejian yang dilakukan orang Ukraina. Sementara itu di dalam sebuah gereja ortodok yang tengah disesaki oleh orang Ukraina,
Seorang pengkhotbah malah menyerukan untuk segera menghabisi seluruh warga Polandia. Khotbahnya diakhiri dengan respon para jemaat yang mengacungkan kapak dan celurit sebagai senjata wajib dalam pembantaian mereka. Keadaan semakin mencekam, pembantaian besar-besaran akhirnya pun terjadi. Skiba tidak menyangka yang awalnya ia mengira kalau keberadaannya akan aman jika berada dalam gereja bersama puluhan orang Polandia, justru itu akan menjadi momen yang mengerikan sebagai awal penyerangan terhadap warga Polandia. Sementara itu di desa Volinia, pemberontak Ukraina telah tiba dan membakar semua rumah warga desa. Hingga Zosia beserta yang lain terpaksa harus segera bergerak dari tempat persembunyiannya untuk menjauhi api yang berkobar. Mereka panik berhamburan lari keluar, hingga akhirnya satu persatu dari mereka tertangkap. Salah satunya adalah Bronka yang tengah dihabisi dengan sangat keji, di mana biji mata dikeluarkan dari kelopak matanya. Sebagai manusia normal yang memiliki hati dan nurani, tentu saja membuat Zosia berteriak histeris ketakutan. Sambil menggendong anak laki-lakinya, Zosia kemudian mencoba bersembunyi di balik rimbunnya ilalang. Namun, tak berapa lama ia pun kembali dikagetkan saat harus menyaksikan anak tirinya dibakar hidup-hidup di depan kedua matanya. Hal yang mengerikan itu ia saksikan tidak cukup sampai di situ saja, di mana Zosia kembali menyaksikan kekejaman yang dilakukan pada pasangan suami istri, di mana istrinya yang sedang dalam keadaan mengandung dipaksa menyaksikan suaminya dikuliti pada bagian punggung, lalu dilubangi hingga isi organnya itu pun berantakan. Sambil menggendong anaknya dengan erat, tiba-tiba Zosia kepergok oleh salah seorang warga Ukraina yang mengenalnya. Untungnya, ia membiarkan Zosia pergi tanpa melakukan apapun. Setelah kelompok Ukraina pergi, Zosia dan anaknya kembali mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Mayat-mayat yang bergelimpangan sebagian besar terlihat sudah dalam keadaan tidak utuh lagi. Semua dimutilasi dengan kapak, celurit, dan tombak hingga menyisakan pemandangan yang begitu memilukan. Zosia kemudian pergi ke rumah Petro, mantan pacarnya orang Ukraina. Di sana ia bertemu dengan ibu Petro yang dengan baik hati menyembunyikan mereka dari kejaran orang Ukraina. Ia lalu menyuruh Zosia untuk pergi menemui kakaknya Elena dengan menyamar sebagai orang Ukraina. Zosia mulai melakukan perjalanan. Namun ketika ia akan memasuki hutan, ia kembali bertemu dengan sekelompok orang Ukraina. Ia berusaha berlari lalu melihat pasukan Jerman yang sedang berjalan di kawasan itu, yang merencanakan sesuatu dengan masuk ke dalam barisan tentara-tentara itu agar kelompok Ukraina tidak berani mengejarnya. Kemudian tentara Jerman mengarahkan Zosia untuk pergi mengambil arah petunjuk di mana tempat Helena tinggal. Singkat cerita, akhirnya tibalah Zosia di kediaman sang kakak. Di sana ia disembunyikan di dalam sebuah gudang. Pagi harinya, ia melihat kedatangan Vasil suami Helena bersama saudara laki-lakinya memasuki gudang itu. Dalam sana Zosia pun terlihat syok ketika samar-samar yang mendengarkan percakapan dua bersaudara itu, di mana ternyata saudara Vasil menyuruhnya untuk segera membunuh istrinya yang tidak lain adalah Helena yang dianggap salah seorang warga Polandia. Karena dengan membunuh Helena, maka Vasil dapat menolong dan menyelamatkan anak-anaknya. Namun jika tidak membunuh Helena, maka kelompok Ukraina akan membantai habis semua keluarga mereka. Mendengar permintaan saudaranya itu, tentu saja Vasil menolak melakukannya, karena ia tidak mungkin membunuh istrinya yang sangat ia cintai itu. Hingga dengan terpaksa, Vasil melakukan Di malam harinya, Zosia kembali menjadi saksi bisu dari rentetan pembantaian demi pembantaian, di mana lagi dan lagi ia harus menyaksikan orang tercintanya dihabisi. Namun, kali ini justru yang menyerang keluarga Helena bukanlah dari kelompok Ukraina, melainkan itu adalah kelompok orang Polandia yang melakukan balas dendam pada warga Ukraina. Bayi kecil Helena diambil dan dibanting ke tanah lalu dihantam oleh ayunan kapak. Helena dipenggal kepalanya hingga putus, sementara Vasil perutnya ditombak hingga tewas. Zosia terlihat sudah tidak kuasa lagi melihat semua kejadian mengerikan itu. Ia pun lalu pergi masuk ke dalam hutan bersama anaknya untuk segera bersembunyi. Entah sudah berapa lama Zosia berada di dalam hutan. Hingga tak berapa lama kemudian, ada seorang pemuda mengendarai kereta kuda menyelamatkan Zosia bersama anaknya. Akhirnya Zosia dan anaknya bisa selamat dari rentetan demi rentetan yang mengancam hidupnya dari genosida yang dilakukan oleh pemberontak Ukraina dan juga warga Polandianya sendiri. Dan film pun berakhir, teman-teman.